Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita haturkan puji-pujian kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah ya. Pada sesuatu yang tak terduga, sungguh nikmat Allah itu sangat luar biasa dan betul-betul kita pun gak menyangka Allah akan takdirkan kita dalam keadaan hujan mendadak, tapi tetap bisa berkumpul di majelis ilmu dari majelis-majelis yang ada dan bertempat di Baitullah, yakni di rumah dari rumah-rumah Allah, yakni Masjid Allah Subhanahu wa taala, yang sebaik-baik tempat di muka bumi ini adalah masjid dan seburuk-buruknya adalah pasar. Akan tetapi karena sudah dinaskan di dalam Al-Quran bahwasanya kebanyakan dari manusia itu lebih condong kepada sesuatu yang menggelincirkan, maka majelis pasar tetap lebih banyak daripada majelis ilmu di dalam masjid. Dan kita bersyukur, dan ini anugerah ya. Maka barang siapa mensyukuri dari nikmat Allah, pasti Allah akan tambahkan nikmatnya. Nek gelem mensyukuri nikmat yang dianugerahkan ini, maka Allah akan tambah terus. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan pada pembahasan kitab kita Azkar, sebelumnya ingin saya sampaikan sebuah hadis yang dirangkum oleh salah seorang ustadz saya, masih muda beliau bernama Abu Zakaria Irham bin Ahmad Al-Jawi wafaqallahu waghfara wa liwalidayh. Beliau salah seorang ustadz yang belum berumur 40 tahun dan asli anak Purworejo. Dan alhamdulillah ketika SMA beliau mendapatkan hidayah ya. Kemudian setelah SMA, karena orang tuanya termasuk aktivis pendidikan di Purworejo sana, kemudian karena beliau mendapatkan hidayah, beliau disuruh kuliah di Jogja. Cuman akhirnya waktu itu beliau memilih untuk memperdalam ilmu agama di Jawa Tengah, masih di luar Purworejo tapi di Provinsi Jawa Tengah. Dan alhamdulillah beliau termasuk seorang santri yang rajin dan tekun, bahkan dipersaksikan oleh beberapa teman sejawat atau junior-juniornya yang sekarang juga menjadi sebagian dai di Indonesia. Kemudian beliau melanjutkan belajar beliau ke salah seorang ulama Ahlus Sunnah di negeri Yaman. Dan selama di Yaman, awal beliau masuk Yaman, waktu itu di pesantren beliau yang di Yaman, pas baru saja beliau nyampe, pesantren tersebut diserang Syiah. Diserang Syiah, tapi alhamdulillah pada masa beliau masih bisa diatasi. Kemudian beliau belajar di sana kurang lebih 7 tahun, mengambil ilmu dari sekian banyak para ulama Ahlus Sunnah. Kemudian sebenarnya beliau masih ingin berlama-lama di sana, akan tapi qadarullah masyafa'al, Allah mewafatkan bapak beliau dan beliau harus pulang ke Indonesia dan berbakti kepada ibunya. Dan saya melihat di zaman yang sudah begitu langka ketaatan ya, saya melihat beliau di antara generasi muda yang sangat bakti kepada orang tuanya.
Bahkan beliau yang telah memiliki pesantren juga selalu menjalin hubungan dengan para ulama di Timur Tengah, serta beliau yang selalu atau sering mendampingi para ulama ketika datang ke Indonesia, baik menerjemah atau mengawalnya. Tapi setiap majelis ilmu meskipun jamaah pas kathah pas banyak itu dari ketika tiba-tiba dia dapat WA dari ibunya, maka majelis itu dihentikan dan dia mendatangi ibunya yang berada di desa di luar dari desanya tersebut. Dan ini langka, ya. Seorang yang mungkin dipandang dengan keilmuan tetap ngeboti wong tua wedoke meskipun dia lagi mempunyai majelis yang begitu diagungkan. Ini termasuk kekaguman saya kepada beliau. Dan beliau punya beberapa karya tulis berbahasa Arab yang beliau tulis di negeri Yaman. Namun kita nukilkan sedikit dari hadis yang masyhur yang beliau kumpulkan dalam kitab beliau Tazwidus Sighar, yang ini beliau karang beberapa bulan yang lalu. Dan alhamdulillah kitab beliau ini telah digunakan di beberapa tempat, termasuk di Malaysia juga di Yaman. Kitab ini sebenarnya untuk anak-anak Tazwidus Sighar dan ini di luar pelajaran kita. Namun tadi ketika saya mau berangkat saya buka sekilas, alhamdulillah saya menemukan sebuah hadis yang perlu kita renungi. Kata mu'alif Abi Zakaria Irham Al-Jawi, qala, beliau mengatakan, Anil Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, dari Al-Abbas, yakni paman Nabi, ya, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ya. Al-Abbas berarti ya paman, ya, dari Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bersabda, dzaqa ta'mal imani man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi atau wa bi Muhammadir rasulah, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, sahih, ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan merasakan kelezatan daripada iman. Jadi iman itu akan bisa dirasakan lezatnya karena iman itu lezat bagi yang bisa merasakannya. Dan siapa yang bisa merasakan lezatnya iman? Tentu orang yang sehat. Nasi Padang itu jerene enak, termasuk deretan makanan yang enak. Gudeg jere wong Jogja yo enak. Nek sate sepakat sampai wong Irian Jaya sampai wong Jakarta yang ngomong enak. Akan tetapi enaknya makanan tersebut tidak akan pernah dirasakan enak oleh orang yang sakit. Demikian pula iman. Iman itu sangat lezat luar biasa. Dan dia bisa dirasakan lezatnya oleh ini, kata Rasulullah SAW, dzaqa ta'mal imani man radiya billahi rabba. Akan merasakan nikmatnya makanan atau lezatnya keimanan itu siapa dia? Man radiya billahi rabba, orang yang ridho, ya, bahwasanya Allah itu adalah Rabbnya. Ridho, ya. Ridho ini gak dirmo, gak sekedar percaya. Yang ridho niku lapang atine. Ibaratnya kula jenengan melaku-melaku ngelak ketemu konco lawas, woi mampir, suwi ra ketemu rek. Iya nang ndi wae, ngranto ya. Oke dhuwitmu. Ya ora oke, cuma ya luwih timbang awakmu. Ibaratnya. Lah piye carane melu aku? Panas-panas sih. Wis to melu aku. Nang ndi? Kono lho. Tak diwehi ngombe es teh. Rasane lega rido teng atine niku gak kut. Beda lek pas kula wareg ibaratnya, ayo nang ndi? Ono ngombe es teh. Nah, padahal es teh ini gue seger. Nah, ridho ini betul-betul sesuatu yang menjadikan hati ini lapang. Jadi keimanan itu akan bisa dirasakan lezatnya ketika orang itu betul-betul ridho,
gampang menerima bahwasanya Allah itu adalah Rabb dia. Sebagaimana sering kita ulang, apa itu Rabb? Di antara maknanya, Rabb adalah Al-Mudabbir, Al-Khaliq, Ar-Raziq. Rabb itu maknanya yang menciptakan, yang mengatur, yang memelihara. Yang memelihara juga yang memberi rizki. Itu Rabb. Ridho teman. Beda dengan senangnya dia ketika atasan dia menggajinya. Tapi kalau hatinya itu lebih lapang ketika bosnya gaji dia daripada dia lapang terhadap Allah telah memberi rizki padanya yang begitu banyak ini, maka dia belum akan bisa untuk merasakan lezatnya iman. Harus ridho. Pun niku kadang teori ini sering diulang, tapi yang penting iso enggak kita ridho. Kemudian wabil islami dina, mongrang tidak sekedar ridho pada Allah, tapi wabil islami dina, dia juga ridho bahwasanya Islam itu sebagai agama dia. Ridho bener, bangga, yakin, seneng nang Islam. Wong niku lek seneng kaya dene cah nom niku nggih. Nek seneng nang cah wedok kaya unen-unen, boto rasane kaya coklat. Boto rasane kaya coklat. Apa yo iya enten. Kula nate gadah rencang niku saking kedanan. Napa lek bahasane kita niku kasmaran nggih. Niku sampai dadilan gendengi. Nggih, kenapa? Karena kasmaran itu Masya Allah. Kalau kita bisa kasmaran nih, kalau yakin bapak-bapak itu ojo muni nggak kasmaran. Saya itu juga tua, nggih. Jenengan nggih ada yang sama atau ada yang lebih tua. Niku kan kula jenengan sik duwe rasa seneng toh. Nek sampai wong tuh aku serasa seneng kok ndelok cah iku elek gombal. Nggih. Niku paling ya saking gengsi ada sing nom. Asline nggih seneng. Asline nggih seneng nih. Betul-betul kita terhadap Islam ini ridho, seneng tenan, yakin, bangga. Ibaratnya duwe pacar ayu lek canom, sapa pacarmu? Lah iku kan pacarku rek. Tapi lek pacare elek gak seneng. Sapa pacarku? Yo enek. Yo sapa? Ono pokoke lah. Nah, ngoten. Beda nek pacare ayu. Nah, Islam niku harus diridhoi seperti itu dan lebih daripada itu. Ridho agamamu apa Islam? Kelakuanmu Islam. Ojo ngaku nih Islam, nggih. Ning nglakoni kelakuane selain Islam. Islam niku lek salaman ngeten lho, jelek ngene niki Islam salaman gitu. Rasulullah lek salaman kalau sahabate, bahkan ketika membaiat niku Rasul, orang yang paling mulia di muka bumi. Nek salaman ngeten, jelek. Mboten salaman kali berangkang, mboten salaman kali ngesot. Niku Islam. Benten kali kula paling jenengan delok zaman film-film Arya Kamandan, apa mbiyen sik nom niku nggih. Film Mak Lampir. Gila, enten rajane teko salamane anu terus lek balik pamitan niku gak wani madhep nang pintu mundur wedi mbokongi napa junjungane. Nah, Islam gak gitu. Nah, ini Islam agama kita ridho dan kita ridho terhadap apa yang diajarkan. Wa bi Muhammadir Rasulah, dan terhadap Nabi Muhammad sebagai Rasul kita juga harus ridho. Nek Rasul ngomong lakoni, ora ngomong ya wis ora usah digawe-gawe. Ya, ora usah digawe-gawe. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Itu sebagai sedikit faedah dari hadis ini, meskipun tidak kita jabarkan luas, namun setidaknya kalam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ringkas, padat, namun luas hakikatnya. Tidak akan pernah atau akan merasakan lezatnya iman kecuali orang tidak akan pernah merasakan lezatnya iman kecuali orang tersebut ridho Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai nabinya. Ridho ya, bukan sekedar ikrar nang lisan saja. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita akan lanjutkan pada pembahasan kita yang telah lalu, yang kemarin kita agak panjang dalam menyampaikan tambahan, dan kita baru membacakan hadisnya berkaitan dengan beberapa doa istiftah atau doa iftitah pada kitab kita Al-Ikhtiyar li Ahami Sihahil Adhkar.
Kemudian kemarin baru saya baca karena waktu, pada ternyata doa istiftah niku macam-macam. Dan terkhusus sholat malam, sholat lail atau tahajud, itu ada doa iftitah khusus yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala al-mu'allif istiftahu qiyamil lail, doa istiftah ketika sholat malam, kata beliau. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah ummul mukminin, beliau berkata, kana sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili iftataha salatah. Adalah dahulu Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila berdiri untuk sholat malam, beliau membuka sholatnya dengan suatu bacaan, yakni membaca doa iftitah dalam sholat malamnya. Apa itu doanya? Kata beliau, Allahumma rabba Jabra'ila. Di sini ada lafaz Jabra'ila. Kalau malaikat penyampai wahyu, nopo namine Mas Teguh? Masih ingat? Jibril alaihi salam. Nah, Jabra'ila ini satu lafaz nama untuk Jibril. Jadi Jibril, Jabra'ila sama, nggih. Nah, makanya di sana ada beberapa riwayat dalam masalah doa istiftah atau iftitah untuk salat lail ini ada lafadznya Allahumma robba Jabra'ila seperti di kitab kita ini. Ada juga dengan lafadz Allahumma robba Jibril. Sama, okay. Di sini saya meriwayatkan dengan lafadz Jabra'il, ya. Allahumma robba Jabra'ila wa Mikaila wa Israfila fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadati anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Hadis riwayat Muslim, hadisnya sahih, ya. Jadi Nabi ketika salat malam beliau mengatakan, ya Allah, Rabbnya Jibril dan Rabbnya Mikail dan Rabbnya Israfil yang menciptakan dan menguasai langit-langit dan bumi, yang mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang nampak. Engkau wahai Allah menghukumi atau menetapkan hukum di antara hamba-hambamu tatkala mereka itu berselisih. Tatkala mereka itu berselisih. Ihdini, tunjukilah aku ya Allah lima khatulifa fihi minal haqqi biiznik. Tunjukinlah kepadaku ya Allah terhadap sesuatu yang diperselisihkan dari kebenaran ini dari atau dengan izinmu. Jadi kita berdoa pada Allah, minta agar Allah menunjuki kepada kita kebenaran yang kebenaran itu kadang-kadang diperselisihkan atau ada perselisihan di sana. Kita minta petunjuk kepada Allah, ditunjukkan yang benarnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim, dikarenakan engkau wahai Allah zat yang menunjuki siapa yang engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Niki doa istiftah ketika sholat lail. Nah, masalahnya biasanya doanya ya oke sing rung apal. Nek wis apal biasanya kata sing boten napa, Pak? Boten sholat lail. Apalagi sekarang zaman Android, zaman TV, nggih. Apa nek bapak-bapak sakniki teng omahe biasanya TV ini kan pun konek kali internet. Sing didelok enggak virali teran 7 tok, ya. Tapi sing didelok wis jenenge nek biyen nggih zamane kula jenengan sik cilik nek ape ndelok televisi luar negeri kan angel. Nah sakniki tinggal klik luar negeri. Oh,
televisi iki kok kur Maxian, aku pengen delok sing dhuwur dengkul, klik luar negeri. Waliyadzubillah. Dalan untuk kita rusak sehingga kita nggak bisa tidur, waktunya sholat lail bablas sampai mari subuh. Nah, ini banyak. Ya. Jadi pada pelajaran istiftah ini, kalaulah kita telah menghafalnya, maka tiada guna ilmu tanpa diamalkan. Dalam konsep agama kita, tidaklah orang itu dikatakan berilmu kecuali dia amalkan. Nek duwe ilmu ra diamal nih, ya tetap goblok, tetap bodoh, tetap jahil. Niku dalam konsep agama kita. Nek konsep pendidikan umum kan boten. Senajan ora dilakoni ilmune, ning lek belajar sampai lulus, ya, muncul titele dia masuk deretan orang-orang yang pintar, yang berilmu. Tapi kalau agama itu enggak seperti itu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan dalam doa istiftah ini, tinggal nanti yang belum hafal dihafalkan, yang sudah hafal diamalkan untuk sholat lail. Nah, kula kadang-kadang lek lali, lek ngelikne jenengan ngeten iki kula nggih terpacu. Iya ya, aku mari ngelikne wong ya. Kata Allah, kabura maktan indallah. Ya ayat Mas Irwan. Bapak-bapak ingkang hafal, kabura maktan indallahi antaqulu malah taf'alun nggih, ndak salah ngaten nggih. Sangat besar kemurkaan Allah nggih bagi orang yang mengatakan sesuatu yang ia tidak mau amalkan. Dosane gede lho tiang ceramah niku. Lek ngajari wong ra diamalne. Nah, sing ngrungokne apa ora dosa padha wae, cuma gedean sing ngomong dosane lek ra diamalne. Ya lek ngono aku ora ngaji wae ben ora dosa. Tambah gede neh ra gelem ngaji dosane. Estu niku. Nggih. Sing ngomong apa aku mboten enten dalile niku. Kemudian setelah kita mengetahui dan selesai mengenal doa istiftah berkaitan dengan salat lail, nah saat ini Syekh melanjutkan, nah ini juga perlu saya sampaikan. Syekh melanjutkan tentang bacaan setelah maca doa istiftah ki opo. Nah, biasanya lek mantun doa istiftah maca napa Mas Irwan? Al-Fatihah, Pak nggih. Maca Al-Fatihah. Al-Fatihah niku awali dari bacaan apa, Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di sini ternyata sebelum Al-Fatihah, setelah iftitah itu ada bacaan lain. Apa itu? Dan niki panjenengan waca asline. Kata mu'alif, bab selanjutnya adalah al-isti'adzatu billahi minasyaiton qabla al-qiraah. Meminta perlindungan kepada Allah dari setan sebelum membaca, yakni sebelum membaca surat Al-Fatihah. Qala al-mu'allif an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu sahabat Nabi, ya. Qala, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu yaqulu qabla al-qiraati fis shalah. Ya. Jadi Rasulullah riyen niku dia membaca sebelum membaca qiraah. Nah, niki salah satu nama surat Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu bisa disebut Ummul Kitab, bisa disebut Al-Qiraah, bisa disebut Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah punya beberapa nama. Ya. Jadi Rasulullah itu membaca sebelum membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat, apa yang beliau baca? Nah, niki ta'awud. Nah, Mas Dika, ta'awud niku sing jenengan apal pripun, Mas? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Adapun dalam riwayat ini yang mungkin sebagian belum mengamalkan, yang ini jelas-jelas wonten riwayatnya nggih. Nggih. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan a'udzubillahis samii'il alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Niku ta'awute Nabi sebelum maca surat Al-Fatihah. Nah, ini dibaca di dalam sholat setiap mau membaca surat
Al-Fatihah. Di sana ada perselisihan sedikit di kalangan para ulama, apakah ta'awud ini dibaca hanya pada rakaat pertama atau dia dibaca pada setiap rakaat. Nah niku enten khilaf para ulama. Akan tapi yang rajih wallahu taala alam, yang saya ambil pendapatnya adalah dibaca setiap mau membaca surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena disyariatkan bagi kita untuk membaca Al-Quran sebelumnya minta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Nah, sedangkan ketika selesai Al-Fatihah, kita kan sudah putus dari bacaan itu tadi, kemudian kita mengamalkan amalan-amalan rokaat, gerakan-gerakan dan bacaan lainnya. Nah, otomatis kan sudah terputus, sehingga ketika mau baca Fatihah lagi, berarti kita butuh untuk minta perlindungan lagi. Berarti dibaca pada setiap rokaat. Allahu ta'ala alam. Jadi auzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ini bacaannya. Monggo yang belum hafal nanti dihafalkan. Sederhana. Dan yang terakhir, hadis yang ingin saya sampaikan, dan ini saya juga ingin nasihatkan kepada para imam yang mungkin dia mengimami di masjid-masjid yang lain. Kata penulis, setelah baca ta'awud, kata beliau, qiraatul basmalah sirron. Setelah maca ta'awud, kemudian dia membaca basmalah secara sirri. Nah, riwayat ini sangat kuat. Ora sah gubris wong-wong sing enggak duwe riwayat. Nek duwe riwayat boten napa-napa, tapi ini riwayat yang sangat kuat. An Anasin qala, kata Anas radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, sebagai pembantu Nabi, sebagai anak angkat Nabi, ya, Masya Allah Anas niki. Beliau mengatakan, "Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khalfa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman fakanu la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim." Ya. Hadis riwayat Ahmad wa Ibnu Khuzaimah dan selainnya, ya. Jadi kata Anas radhiyallahu anhu, aku telah melakukan sholat di belakang Rasulullah. Ya, Anas niki termasuk sahabat yang umurnya paling panjang, ya. 100-an tahun atau lebih, ya. Lebih, ya Pak, ya. Termasuk deretan sahabat yang mati belakangan. Ya. Nah, ini berarti wis nemoni zamane Rasulullah, zamane Khulafaur Rasyidin. Dan beliau selalu berjamaah makmum kepada Rasul dan sahabat-sahabat utama ini yang mereka sudah dapat jaminan surga. Kata beliau, aku pernah sholat di belakang Rasulullah, pernah. Wa khalfa Abi Bakrin, dan di belakang Abu Bakar pun orang-orang utama. Wa Umar, dan di belakang Umar. Wa Utsman, dan di belakang Umar, ya. Fakanu la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Mereka itu tidak pernah menjaharkan, mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Nah, niki yang diamalkan Rasulullah dan para sahabatnya. Dan kata Rasul, wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di sana ada yang menunjuki dengan petunjuk-petunjuk lain, tapi kok bertabrakan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kaidahnya tadi wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pokok petunjuk Muhammad sing paling jos, yang paling utamanya dibanding petunjuk selain Nabi dari kalangan manusia. Nah, jadi bagi para imam khususnya kadang-kadang kula sering nemoni, ya. Kadang dikarenakan sungkan. Nah, tengriki kan alhamdulillah karena majelis ilmu ada, sehingga tata cara sholat kan pun kata sing ngertos. Jadi ketika imam maca bismillah akan pun aman. Tapi kadang-kadang kalau kita sholat di masjid-masjid awam di luar sana,
Ada orang-orang yang meyakini nek kita nggak jaharne bismillah itu nggak sah atau nggak afdol, ya. Sehingga kadang-kadang imam itu sungkan. Golek aku bismillah rak tak banterke, ge engko disangka ra nyangka ra maca bismillah. Akhirnya dia mengeraskan bacaan tersebut, bismillahirrahmanirrahim. Harusnya dia lebih sungkan kepada Nabi dan para sahabat yang mulia ini. Mereka itu nggak moco secara keras, bukan nggak moco ya, tapi tidak menjaharkan. Nah, mestinya kalau kita sebagaimana hadis yang pertama kita sebutkan tadi, mal imani man radhiya billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasul. Pengen merasakan lezatnya iman? Di antaranya ridho kepada Muhammad. Nah, ridho terhadap Muhammad, Rasulullah ngelakoni sirron, ya. Idza qara'al bismillah atau idza yaqra'ul bismillah, ya, kita membaca dengan sir. Ya. Ora usah sungkan karo komentare wong. Ya. Nah, ini kalau kita benar-benar ridho Muhammad sebagai nabi kita. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan sedikit ini bisa kita amalkan dan kita simpulkan ulang bahwasanya dalam doa istiftah untuk sholat lail ada doanya sendiri, tapi piye lek maca urung apal iki maca doa istiftah yang kita pakai di sholat yang lain boleh, karena itu doa istiftah secara umum. Neng kalau mau ngambil khusus itu lebih afdol karena Rasulullah mengajarkan untuk sholat lail menerapkan yang Allahumma robba jabro'ila ila akhir itu tadi. Kemudian kesimpulan yang kedua, ketika mau membaca surat Al-Fatihah kita disyariatkan untuk membaca ta'awudz, membaca ta'awudz, dan itu dibaca pada setiap rakaat. Kemudian kesimpulan yang ketiga, kaidah yang telah kita ambil adalah dalam membaca bismillah sebelum membaca Al-Fatihah disyariatkan dengan cara sir, yakni lirih, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baru alhamdulillahirabbil alamin dengan jahar pada salat-salat jahriyah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya tutup ya. Saya ingatkan kembali sebagai bahan renungan bagi kita, ya, bahwasanya akhir-akhir ini begitu mudah sesuatu itu terjadi menimpa kita dan siapa saja, ya. Maka betapa besar hikmah apa yang terkandung dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau ucapkan di masa hidupnya, ya. Ternyata itu sangat penting untuk menghadapi zaman ini. Di antaranya adalah may yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, nek nyoto-nyoto yakin iman, gak kurang sekedar ngaku-ngaku nggih, maka falyaqul khairan au liyasmut. Maka berkatalah yang baik. Kalau nggak bisa ngomong api, maka diamlah. Dan itu salah satu langkah istimewa yang diajarkan Nabi. Ternyata pada zaman ini sangat berguna. Sehingga nek kula jenengan mirsani apa yang beredar di medsos, dari cepatnya viral suatu perkataan, itu akan menimpa orang-orang yang tidak menggunakan atau mengamalkan wasiat Nabi ini. Qul khairan au liyasmut. Sehingga lek ngomongi ora api, ngawur, ya, gerusa-gerusu, kadang-kadang memicu permasalahan. Sing diomongnya api, sing diomongnya bener, ya. Kadangkala, tapi dengan cara yang tidak benar, maka hakikatnya dia akan menyampaikan sesuatu yang tidak benar, ya. Karena salah langkah sehingga akibatnya sangat
fatal. Okay. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita cukupkan sekian dan saya ulang kembali sebuah pepatah, al-ilmu bila amal kasyajarah bila samar. Ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Naktafi bihadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.